Baik, ini ada Bioincidemption yang dimana gamenya itu menugaskan kita untuk menjadi seorang dokter yang dapat mendiagnosis penyakit pasien ini dengan poinnya itu ada sebuah bakteri dan virus yang kita dapat matikan dan kita bisa menambahkan diagnosis itu dengan poin tersebut. Dan di sini juga ada tiga mekanisme, yaitu yang pertama diagnosis itu sendiri, yang kedua ada gaya hidup, yang dimana ini juga termasuk eh, edukasi pasien untuk meningkatkan gaya hidupnya, seperti tidak boleh merokok, tidak boleh merokok, tidak tepat waktu dan sebagainya. Dan saya ingin menjelaskan bahwa di rokok itu ada seperti nikotin, yang dimana zat kimia ini dapat menyebabkan kecanduan atau adiksi. Dan ini yang membuat para perokok itu lebih rileks dan merasa nyaman. Jadi kenapa orang itu bilang bahwa rokok penghilang stres, karena nikotin inilah yang menyebabkan rasa stres itu hilang karena rasa nyaman dari nikotin ini. Dan juga ada senyawa yang bernama tau yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit paru-paru seperti kanker paru, bronkitis, emfisema, dan PPOK atau obstruksi paru. Dan tau ini tidak hanya di paru-paru, dan ini dapat masuk ke aliran darah sehingga merusak organ tubuh yang lain. Dan yang terakhir itu ada senyawa yang jikalau kita hisap ini bisa juga ada di kendaraan bermotor dan asap polusi pabrik, yang yaitu karbon monoksida, yang merupakan gas beracun yang dimana gas beracun ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sesak nafas, nyeri dada, kejang-kejang, penurunan kesadaran, kerusakan otak, dan masalah jantung. Kemarin kan ada statement dari Bu Menteri ya, yang mengatakan, ya orang miskin itu lebih sering rokok. Kenapa? Karena lu belum pernah miskin, maka lu bisa ngomong kayak gitu. Sekarang tahu kan kenapa orang yang nggak punya duit lebih sering ngerokok daripada makan nasi? Karena ketika merokok, mereka itu mendapatkan ketenangan sesaat. Tahu? Padahal mereka punya banyak masalah di rumah. Karena itu cara mereka lari dari kenyataan. Walaupun mereka ada kembali lagi, tapi itu cara mereka untuk merefresh otaknya, yang mana nggak salah. Nggak salah. Itu akan gue jelasin ya. Kenapa? Orang nggak ada duit, itu mereka udah tahu, mereka tuh susah makan. Lu nggak usah ngajarin. Rokok itu kalau kumpulin bisa jadi nasi. Tahu, mereka tahu dan tahu itu. Tapi kalau dijawab kenapa orang yang nggak ada duit tetap nekat cari rokok? Karena mereka dengan merokok itu bisa mencari ketenangan. Dan itu tidak bisa lu bantah. Jadi kalau lu pengen menghentikan orang miskin merokok, lu tidak bisa mengatakan edukasi finansial. Lu kelarin masalahnya. Baik dokter, terima kasih. Nah, seperti kita tahu bahwa dokter Tita menjelaskan kenapa orang miskin lebih suka merokok daripada orang, mungkin itu bisa menjadi tolak ukur, karena penghilang stres itu kan macam-macam, tidak hanya merokok, tapi juga ada orang lain yang bisa menghilangkan stres dengan caranya sendiri. Tapi untuk kondisi pecandu rokok, dia hanya bisa menghilangkan stresnya dengan merokok. Dan kenapa orang miskin itu dapat dengan mudah menghilangkan stres karena rokok? Karena emang kesulitan kesulitan finansial itu yang menjadi dia itu harus melepaskan stres stres karena keadaan ekonomi, sehingga dia harus dia dengan rokok itu akan merasa nyaman, merasa lega, dan membuang semua pikirannya. Dan saya setuju dengan tanggapan dokter Tirta. Dan yang terakhir, dokter Tirta juga menjelaskan bahwa kita tidak melulu dengan edukasi finansial, karena orang miskin itu akan beda-beda cara mendapatkan uangnya, entah itu halal atau haram. Tapi sebaliknya, jikalau kita menemukan akar dari permasalahan itu, maka kita dapat membantu mereka untuk berhenti merokok, dan mereka bisa dapat memulai hidup yang lebih sehat. Tapi itu tidak semudah yang kita pikirkan. Oh iya dokter, terima kasih. Dan ya, kita membuat video ini dalam rangka untuk memberkati
Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia.